Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi. Dan di sini kami akan mengangkat tema yang berjudul Peran Komputer dalam Pendidikan Digital, Teori, Teknologi, dan Implementasi e-learning. Tapi sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, terlebih dahulu saya akan menginformasikan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anita Arliani, ada Revina Wibowo, Fairuz Dinar Aksal, Viviana, dan Yagi Ahmad Nurzain. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu, di mana perkembangan pengetahuan dan teknologi semakin pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu wujud nyata dari kemajuan teknologi tersebut adalah perkembangan teknologi komputer yang saat ini telah menjadi komponen penting dalam menunjang aktivitas manusia. Dalam secara perkembangannya, komputer telah melahirkan berbagai jenis perangkat yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti komputer pribadi, laptop, workstation, server, hingga superkomputer. Dengan mempertimbangkan pentingnya peranan komputer dalam era digital saat ini, pemahaman yang komprehensif dalam era digital saat ini mengenai konsep komputer, sejarah perkembangan, pemanfaatan, jenis-jenis komputer, sistem komputer, perangkat input-output, serta arsitektur komputer menjadi suatu kebutuhan. Selanjutnya, Dalam istilah, komputer berasal dari bahasa Latin computare atau dalam bahasa Inggris to compute, yang berarti menghitung. Ide awal pembuatan komputer berakar pada mesin hitung mekanik. Di antara tahun 1820 sampai tahun 1822, Charles Babbage membuat mesin hitung mekanik yaitu difference engine dan membuat analytical engine setelahnya, yang mengenalkan konsep pemrosesan terprogram. Dilanjutkan dengan Alan Turing membuat mesin Turing atau Turing Machine sebagai konsep teoretis algoritma komputasi. Hingga tahun 1946 dibuat komputer elektronik pertama yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh John Eckert dan John Mauchly. Eckert dan Mauchly membuat ide EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer dan dikembangkan oleh John von Neumann dengan konsep pemrograman tersimpan. Dalam perjalanannya, John von Neumann membuat deskripsi mengenai arsitektur komputer yang digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Konsep komputer yang diciptakan oleh von Neumann menjadi acuan konsep komputer yang dipakai saat ini. Secara sederhana, konsep komputer dibagi atas perangkat elektronik menerima data atau input, pemrosesan data dalam memori atau prosesor, data yang telah diproses keluar menjadi informasi atau output, dan perangkat penyimpanan data atau yang disebut storage yang dikenal sebagai siklus fungsional dasar komputer atau IPOS. Komputer dibangun atas komponen utama diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem komputer. Sistem komputer mengintegrasikan pengguna atau brainware sebagai pengendali untuk mengendalikan program yang berupa hasil data dari jutaan data biner atau software yang ada di dalam perangkat fisik atau hardware dengan menggunakan alat pengendali yang disebut hardware juga. Jika sudah terpenuhi interaksi antar komponen utama dan siklus fungsional komputer berjalan dengan baik, maka sudah membentuk sebuah sistem komputer. Konsep jaringan komputer. Secara umum, sistem komputer dapat dikembangkan dengan membuat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komputer yang saling terhubung dengan perangkat yang lain dan membentuk sistem yang lebih luas. Bentuk dari jaringan komputer dapat melalui media kabel dan media nirkabel. Dengan adanya jaringan komputer, maka komputer akan saling terhubung dengan perangkat lain untuk saling berbagi informasi. Arsitektur untuk membentuk jaringan komputer dibagi atas peer-to-peer atau hubungan antara dua perangkat atau lebih secara langsung, dan client-server atau hubungan antara dua perangkat atau lebih dengan salah satu komputer utama sebagai sumber informasi terpusat atau server.
Dewasa ini, jaringan komputer sangat diperlukan dan menjadi hal dasar dalam hubungan interaksi dan komunikasi antar individu sehari-hari. Dalam hal ini, mengacu pada perangkat yang bukan hanya komputer desktop, melainkan perangkat elektronik lain yang dapat melakukan komunikasi. Jaringan komputer digunakan dalam berbagai sektor dan aktivitas yang bisa diintegrasikan terhadap teknologi informasi dan komunikasi seperti integrasi dalam sektor pemerintahan, perbankan, pendidikan, hiburan, kependudukan, hingga aviasi beserta antariksa. Jaringan komputer dengan server yang besar dengan titik-titik yang tersebar di berbagai negara mampu menghubungkan setiap orang di seluruh dunia dengan adanya jaringan internet. Konsep e-learning. Dengan adanya jaringan komputer yang dapat menghubungkan setiap perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tentunya dapat memberikan manfaat terutama dalam dunia pendidikan, yaitu dengan adanya e-learning. Secara etimologi sendiri, kata e-learning berasal dari kata e dan learning. E yang memiliki makna elektronik serta learning yang memiliki makna pembelajaran. Sehingga e-learning dapat diartikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan media digital di dalamnya. Konsep pembelajaran merupakan bentuk interaksi antara guru dengan murid-muridnya. Maka, e-learning yang berbentuk digital sebagai media pembelajaran harus dibangun dalam jaringan komputer, baik dalam pembelajaran di satu ruang kelas maupun pembelajaran jarak jauh. Hai semua, saya Viviana dan di slide ini saya mau jelasin sedikit tentang sejarah perkembangan. Jadi e-learning itu sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan komputer. Semakin canggih teknologi, cara kita belajar juga ikut berubah. Dari yang awalnya manual sampai sekarang serba digital. Di awal perkembangannya sekitar tahun 1940 sampai 1971, komputer masih besar dan penggunaannya sangat terbatas. Tapi dari sini muncul Computer Based Training atau CBT yang jadi dasar pembelajaran berbasis komputer. Lalu di sekitar tahun 1971 sampai 1990-an, komputer personal atau PC mulai banyak digunakan. Ini bikin pembelajaran digital jadi lebih mudah, misalnya lewat modul digital, simulasi, dan software edukasi. Masuk ke era internet sekitar tahun 1990 sampai 2005, e-learning berkembang pesat. Kita sudah bisa belajar lewat email, website, dan LMS. Jadi dosen dan mahasiswa bisa saling berbagi materi dan diskusi secara online. Setelah itu di era multimedia dan mobile sekitar tahun 2005 sampai 2015, smartphone mulai berperan besar. Belajar jadi lebih fleksibel karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dengan materi yang lebih interaktif seperti video ataupun animasi. Sekarang e-learning makin berkembang dengan adanya AI ataupun big data. Teknologi ini membantu menganalisis cara belajar kita, ngasih kita rekomendasi materi yang sesuai, ataupun memudahkan dosen dalam menilai hasil belajar. Intinya, e-learning terus berkembang mengikuti teknologi dan sudah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan saat ini. Selanjutnya, pemanfaatan dan jenis komputer. Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam pendidikan, salah satunya penggunaan e-learning. E-learning merupakan sebuah inovasi dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang menjadi media penghubung antara pelajar dan pengajar. Adapun manfaat lainnya yaitu yang pertama, akses materi pembelajaran. Melalui platform Learning Management System atau yang biasa disebut dengan LMS, pelajar dapat mengakses dan mengunduh materi, aktif dalam diskusi, dan mengakses sumber daya lainnya. Kedua, interaksi dan kolaborasi. Komputer memungkinkan pelajar dan pengajar berinteraksi melalui video conference seperti Google Meet atau Zoom hingga forum diskusi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. E-learning memanfaatkan komputer untuk melakukan evaluasi melalui ujian atau quiz online. Yang keempat, pembelajaran fleksibel. Komputer memungkinkan pelajar untuk belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai waktu dan kecepatannya masing-masing.
Berbagai jenis komputer sebagai perangkat utama dalam e-learning, seperti desktop, server, hingga cloud computing. Masing-masing jenis komputer memiliki peran dan fungsinya sendiri. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi jenis komputer berdasarkan data yang diolah, ukuran, dan penggunaannya. Ada 3 jenis komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu analog komputer, digital komputer, dan hybrid komputer. Analog komputer digunakan untuk mengolah data yang sifatnya kontinu. Meski saat ini jarang digunakan, alat seperti proyektor yang menggunakan teknologi analog terkadang digunakan dalam sesi pembelajaran. Lalu ada digital komputer. Jenis komputer ini merupakan alat yang paling umum digunakan dalam e-learning. Laptop, desktop, atau perangkat mobile lainnya sering digunakan oleh pelajar maupun pengajar untuk mengakses media pembelajaran digital. Yang terakhir, hybrid komputer. Jenis ini merupakan kombinasi antara pengolahan data analog dan digital. Digunakan dalam konteks pembelajaran yang melibatkan pengolahan data dalam bentuk fisik dan numerik. Meskipun penggunaan praktisnya memiliki keterbatasan pada beberapa aplikasi khusus. Ada 3 jenis berdasarkan ukurannya. Yang pertama, mainframe komputer. Digunakan untuk mendukung platform e-learning dalam skala besar, yang bisa melayani ribuan pengguna. Yang kedua, mini komputer. Digunakan untuk aplikasi bisnis atau pendidikan tingkat menengah. Beberapa institusi pendidikan menggunakan mini komputer untuk menjalankan e-learning yang dapat mengakses pendidikan online. Yang ketiga, mikrokomputer sebagai perangkat utama dalam menjalankan e-learning yang menyediakan kapasitas dan kecepatan yang cukup untuk menjalankan pembelajaran online. Ada 2 jenis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose computer, dirancang untuk kebutuhan khusus dan seringkali memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang disesuaikan. Jenis ini bisa mencangkup perangkat khusus untuk pembelajaran interaktif seperti VR atau AR. Yang kedua, general purpose computer. Jenis ini digunakan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi dan sistem operasi. Dengan fleksibilitasnya, dapat digunakan pada hampir semua aspek pembelajaran online, seperti akses materi pembelajaran hingga interaksi dalam kelas virtual. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer merupakan satu kesatuan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas pemrosesan data yang berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas pembelajaran online. Terdapat 2 bagian penting dalam sistem komputer, yaitu CPU dan media penyimpanan. Central Processing Unit atau CPU terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan komponen inti dalam CPU yang berperan penting untuk memastikan perangkat komputer dapat menjalankan aplikasi pembelajaran secara efisien. Mulai dari menjalankan program LMS hingga aplikasi multimedia, video conference, dan tugas-tugas interaktif lainnya dalam e-learning. Yang kedua, memori utama seperti RAM dan ROM. RAM menyimpan data secara sementara saat komputer sedang aktif, sedangkan ROM berisi program dasar yang diperlukan komputer untuk booting dan operasi dasar lainnya. Yang ketiga, input-output controller dan konektor, perangkat yang mengontrol aliran data antara CPU dan perangkat input-output lainnya. Keempat, ada chipset, komponen penting dalam sistem komputer yang mengatur aliran data antara berbagai bagian perangkat keras seperti CPU, RAM, media penyimpanan, dan kartu grafis. Adapun yang terakhir, slot ekspansi dan adapter digunakan untuk menambah kemampuan grafis, kemampuan suar, atau koneksi jaringan dalam e-learning. Sedangkan adapter berfungsi sebagai pendukung dari berbagai perangkat tambahan ke komputer.
Selanjutnya, media penyimpanan. Media penyimpanan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang tidak aktif atau belum, atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Media penyimpanan sangat penting dalam e-learning karena digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran, tugas-tugas, hasil ujian, serta data pengguna yang diperlukan oleh pelajar maupun pengajar. Adapun dua teknologi yang mendukung media penyimpanan, yaitu teknologi magnetik dan teknologi optik. Teknologi magnetik menggunakan bahan magnetik untuk menyimpan data yang dapat dibaca dan ditulis oleh perangkat penyimpanan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu floppy disk, hard disk, dan tape backup. Sedangkan teknologi optik menggunakan cahaya atau laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. Sering digunakan untuk distribusi materi pembelajaran atau untuk membuat salinan cadangan. Terdiri dari 2 jenis, yaitu CD-ROM dan data pada piringan compact disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari presentasi rekan saya ingin melanjutkan bagian di perangkat input dan output. Perangkat input dan output ini adalah komponen vital dalam sistem komputer yang berfungsi untuk memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer, termasuk dalam konteks e-learning yang sedang kita bahas pada siang ini. E-learning sebagai bentuk pembelajaran berbasis teknologi juga membutuhkan perangkat yang efisien dan dapat diandalkan untuk memastikan pengalaman belajar yang lancar. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data ke komputer, seperti diantaranya yang pertama ada keyboard, yaitu salah satu perangkat paling umum dalam konteks ujian online, mengisi formulir, serta berinteraksi dalam forum diskusi yang berbasis teks. Yang kedua ada mouse, yaitu alat input yang digunakan untuk mengarahkan kursor pada layar. Yang ketiga ada touchscreen, yaitu perangkat input yang memungkinkan interaksi langsung dengan layar menggunakan sentuhan, seperti yang ada pada telepon genggam. Yang keempat, mikrofon dan webcam yang digunakan dalam konteks e-learning berbasis audio dan video. Mikrofon memungkinkan komunikasi dua arah dalam kelas virtual, sedangkan webcam digunakan untuk mengaktifkan video dalam sesi tatap muka secara online. Lalu yang kelima ada scanner yang digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik serta memungkinkan materi dari buku ke teks, tugas, atau dokumen lainnya yang diubah menjadi file digital yang dapat diunggah ke platform pembelajaran. Untuk perangkat output, yaitu adalah perangkat yang menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Yang pertama ada monitor, yaitu perangkat yang menampilkan teks, gambar, dan video dalam e-learning. Yang kedua ada speaker dan headphone, yaitu untuk mengeluarkan suara yang pada konteks e-learning ini sangat penting, yang memungkinkan peserta didik mendengarkan pembelajaran yang sedang diakses. Yang ketiga ada printer. Walaupun berbasis e-learning, printer itu berfokus pada media digital juga. Printer tetap digunakan untuk mencetak materi pembelajaran, tugas, atau bahan lainnya yang dibutuhkan secara fisik. Hal ini berguna ketika peserta didik